Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Saya harap sahabat tutor semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang, sama bergabung kembali dalam sesi tutorial pengantar akuntansi. Alhamdulillah sekali ini sahabat tutor, kita sudah masuk pertemuan kelima. Di sini kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang akuntansi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persekutuan, bagaimana sebuah organisasi bisnis dibangun, baik itu dari lebih dari satu orang ataupun lebih dari dua orang. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana organisasi bisnis itu dibentuk, bagaimana akuntansinya, lalu seperti apa seorang yang ingin memulai usahanya dan membangun bisnisnya dengan ketentuan-ketentuan mengenai tentang pembentukan organisasi bisnis. Sahabat tutor sudah membedakan apa itu organisasi bisnis yang sifatnya perorangan, apa itu yang bersifatnya persekutuan maupun perseroan. Nah, kali ini sahabat tutor di sesi kelima ini kita akan membahas tentang perseroan. Bagaimana suatu bisnis dijalankan oleh perseroan, seperti apa pembentukannya. Maka dari itu sahabat tutor harus fokus nyimak tutorial saya kali ini mengenai tentang akuntansi perseroan. Oke sahabat tutor, kita mulai tutorial ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Check it out. Oke sahabat tutor, kita sekarang sudah masuk ke dalam yang namanya akuntansi untuk perseroan 2. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi perseroan 2 ini sahabat tutor? Nah, penyajian modal saham dalam neracanya seperti apa? Klasifikasi modal saham dalam neraca harus diungkapkan dengan jelas. Nah, maksudnya adalah bahwasanya di dalam akuntansi perseroan itu dibentuk berdasarkan saham-saham, berdasarkan surat-surat berharga. Jadi sahabat tutor di diskusi kemarin, sahabat tutor kan sudah bisa membedakan apa itu akuntansi perorangan, apa itu akuntansi persekutuan, dan apa itu perseroan.
Nah, kita tahu bahwa pembentukan sebuah perseroan itu berdasarkan dari modal saham. Yang mana modal saham itu dimiliki oleh banyak orang yang dilihat dari persentasenya. Nah, di sini kita harus seperti apa kita lebih mendalam tentang pembentukan suatu perseroan tersebut dan apa isi di dalam akuntansi di perseroan. Nah, klasifikasi modal saham dalam neraca harus diungkapkan dengan jelas. Penyajian modal saham dengan neraca harus mengungkapkan berapa jumlah modal dasarnya, modal yang ditempatkan, dan modal yang ada di portofolio. Selisih antar jumlah yang disetor pemegang saham dengan nominal saham dicatat sebagai premium modal saham. Nama lain dari akun ini adalah agio modal saham. Akun modal sumbangan digunakan untuk menampung sumbangan-sumbangan yang diterima perseroan. Aktiva yang diterima sebagai sumbangan dinilai sebesar harga pasar dan aktiva tersebut diterima perusahaan. Modal ditempatkan atau modal statutoir atau disebut juga sebagai investasi pemegang saham atau shareholder investment adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian perseroan dan merupakan jumlah maksimum atau modal yang ditempatkan itu merupakan jumlah total dari dua sumber utama modal para pemegang saham. Artinya seperti ini sahabat tutor, bahwasanya perseroan dibentuk berdasarkan modal saham, di mana modal saham itu diakui, dinilai oleh pasar uang. Nah, cara menilai modal saham adalah sebab besar dari nilai pasarnya. Jadi ketika seorang investor atau membeli saham sebuah perusahaan atau menyajikan suatu perusahaan yang sudah IPO atau dia menerbitkan saham untuk dijual perbelikan di Bursa Efek Indonesia, maka nilai sahamnya itu adalah nilai saham maksimum. Nah, jadi para investment atau para investor itu dalam membeli saham itu nilainya adalah nilai maksimumnya. Jadi pada saat seorang investor menaruh modalnya ke dalam perusahaan perseroan itu berupa saham. Ya, di mana saham ini harganya itu sesuai dengan harga pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau dia sudah IPO atau dia sudah listing. Nah, di mana nanti saham tersebut bisa ditradingkan, dijual belikan. Nah, disinilah nanti bisa kelihatan saham siapa yang dijual, atas modal siapa yang dijual, kepada siapa untuk dijual. Nah, nanti di dalam penyajian laporan keuangannya itu jelas, sahabat tutor semuanya, persentase para investor itu kelihatan di dalam laporan keuangan. Oke, jadi penyajian modal saham ini nih, baik itu modal saham yang sifatnya premium maupun sumbangan, semua tertata, tersajikan dengan lengkap di laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian sumber utama modal saham itu ditempatkan sebagai berikut, yaitu pertama, modal yang disetorkan oleh pemegang saham dan pihak-pihak lainnya yang disebut dengan modal disetor. Sumber utama modal setor ini dari penerbitan saham-saham atau sertifikat saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat. Ada dua jenis saham, yaitu pertama saham biasa, yang kedua saham preferen. Saham biasa itu sahabat tutor itu di mana si pemodal itu membeli saham dengan catatan tidak didahulukan seperti biasa saja dia membelinya, tidak ada pendahulunya. Sedangkan saham preferen itu mempunyai keistimewaan. Nah, jadi ada perjanjian-perjanjian tertentu di mana saham preferen ini yang memiliki saham preferen ini ada keistimewaan berdasarkan perjanjian. Kalau saham biasa dia seperti biasa aja, dia beli saham, pembagian labanya juga seperti biasa. Nah, kalau saham preferen dalam dividennya itu dia ada ketentuan-ketentuan yang didahulukan atau ada semacam privilege. Modal yang disetorkan oleh pemegang saham ini dicatat dalam akun yang terpisah bagi masing-masing jenis atau kelas sahamnya. Apabila hanya terdapat satu jenis saham atau satu kelas saham, maka akun tersebut diberi nama dengan saham biasa atau modal saham atau capital stock. Sumber modal disetor lain bisa berasal dari sumbangan, donasi, aktiva dari kelompok masyarakat atau pemerintah
yaitu berupa tanah atau bangunan sebagai insentif agar perseroan tersebut berlokasi pada komunitasnya. Modal setor ini dengan modal sumbangan. Jadi kalau misalnya ada saham-saham yang sifatnya berasal dari sumbangan pemerintah atau apa, itu dimasukkan dalam modal sumbangan, tidak menjadi suatu kepemilikan perorangan atau kepemilikan dari siapa yang menanam saham, tetapi ini adalah modal sumbangan. Lalu dalam penyajian modal saham dalam neraca itu ada namanya juga laba bersih atau laba ditahan dalam suatu perusahaan. Laba ditahan ini berasal dari operasi perusahaan. Laba bersih meningkatkan laba ditahan sementara dividen mengurangi laba ditahan. Jadi laba ditahan mencerminkan laba bersih kumulatif perseroan yang belum didistribusikan kepada para pemegang saham berupa dividen. Nah, ini maksudnya nih sahabat tutor, dalam interpretasi atau implementasi terhadap laba itu di dalam neraca dinamakan namanya laba ditahan. Laba ditahan itu apabila laba itu tidak dibagikan kepada shareholder atau kepada para pemegang saham. Jadi laba itu akan dikembalikan lagi kepada agensi, kepada perusahaan untuk dikelola kembali. Namun jika laba ditahan itu dibagikan kepada shareholder atau kepada para pemegang saham, maka disebut dengan dividen, pembagian laba. Maka identik sekali di dalam laporan perseroan, laporan keuangan perseroan itu identik laba itu disebut dengan laba ditahan. Nah, jadi saldo laba ditahan ini tidak boleh diinterpretasikan sebagai kas yang tersisa setelah dividen dibagikan, karena laba ditahan dalam bisnis dan bagian kas dari laba tersebut biasa digunakan oleh pihak manajemen apabila perusahaan membutuhkan modal lebih banyak lagi atau memperbaiki operasionalnya atau memperluas ekspansi dari usahanya. Jadi laba ini jika jadi laba itu nggak bisa lagi dijadikan ke dalam operasional, tetapi dia menjadi modal, penambahan modal. Dia tetap harus dibagi dalam arti kata dividen diterima tunai oleh para pemegang saham atau dibagi berdasarkan modal-modal yang sudah ada, ditaruh ke dalam penambahan modal. Maka dari itu, laba ditahan itu jika terjadi sisa setelah dibagi dividennya itu tidak menjadi masuk ke dalam kas, tetapi masukkan dulu ke dalam modal para pemegang saham, setelah itu baru dimasukkan ke dalam kas. Sebagai penambahan modal, bukan sebagai penambahan kas, tapi ini adalah sebagai penambahan modal. Oke. Apabila dalam perseroan terdapat akun penyisian, maka laporan laba ditahan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, itu menjelaskan bagian laba ditahan disisihkan. Yang kedua, menjelaskan bagian laba yang penggunaannya tidak dibatasi dan jumlah dari kedua bagian ini kemudian disajikan dalam neraca. Maksudnya seperti saya bilang tadi sahabat tutor, bahwasanya ketika sebuah perusahaan itu menghasilkan laba, lalu laba itu dibagikan jika ada memang suatu perjanjian bahwasanya para pemegang saham minta di pembagian dividen, maka harus disisihkan. Nah, jika tidak disisihkan, maka itu dianggap bukan berarti penambahan kas, tapi itu adalah penambahan modal dari para pemegang saham yang tidak diambil tunai. Oke. Alokasi pajak penghasilan. Setiap laba pasti akan yang namanya menempel pajak penghasilan. Jadi para perusahaan itu wajib patuh terhadap perpajakan. Jadi laba kena pajak suatu perseroan atau suatu PT besarnya tentukan berdasarkan undang-undang dari pajak penghasilan. Jadi kita sahabat dokter ya namanya sedangkan orang aja pribadi yang mempunyai penghasilan itu wajib membayar pajak, apalagi perusahaan tentu adanya pajak badan. Nah, jadi pajak penghasilan badan itu biasa dikenakan kepada perseroan-perseroan. Itu jurnalnya sangat gampang sekali sahabat tutor ya. Itu pajak penghasilan pada utang pajak atau pada penangguhan pajak. Biasanya karena pajak itu dihitung di akhir, biasanya sahabat tutor di akhir masa atau di akhir tahun, pajak penghasilan itu tergantung perusahaannya, itu kita selalu mencatat, orang akuntan itu mencatat sebagai utang pajak dulu. Nah, jadi ketika satu transaksi pajak itu kan
terikat dalam satu transaksi juga. Misalnya ada transaksi yang mengandung PPh pasal 23 misalnya, sewa, atau PPh pasal 22, itu kita biasanya mencatatnya pada saat itu kita nggak bisa langsung bayar. Nah, nanti di akhir masa atau di akhir bulan atau bisa di akhir tahun kita bayar, tapi kita catat sebagai utang dulu. Ketika kita catat sebagai utang, maka ada utangnya akan bertambah. Nah, jadi ketika kita bayar nanti kas kita akan berkurang. Jadi kita tangguh dulu, kita anggap itu sebagai utang. Ini adalah strategi pencatatan karena dalam pembayaran pajak kita tidak bisa membayar setiap transaksi, maka bisa 1 hari atau 3 hari transaksi, begitu banyak transaksi yang mengandung pajak, maka akan terlalu banyak pencatatan. Maka dari itu biasanya pajak itu dikumpulkan dulu, dikalkulasi dulu, dihitung dulu dengan baik, setelah dapat angkanya, baru kita store pajaknya. Nah, bagaimana dalam perhitungannya itu tentu ada ketentuan kita, pencatatannya kurang lebih di akuntansi adalah seperti di penjurnalannya, yaitu pajak penghasilan di debit, kreditnya adalah utang pajak dan penangguhan pajak penghasilan. Penyisian saldo laba itu laba yang ditahan atau milik pemegang saham merupakan bagian laba yang belum dibagikan. Jadi laba itu adalah laba yang belum dibagikan, di mana pencatatannya itu adalah penyisian untuk ekspansi, kreditnya adalah saldo laba. Nah, jadi ketika laba itu belum kita bagi, maka saldo laba kita akan tinggi, saldo laba kita akan bertambah karena dia akan menambah modal. Nah, kita catatnya bisa sebagai penyisian untuk ekspansi. Jadi ini jurnal DDB-nya ada jurnal contoh yang sahabat dokter bisa sebagai alasan sebagai penyisian ekspansi, bisa juga sebagai penambahan operasional, itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi perusahaan pada saat itu. Cuma jurnal standarnya di sini bisa kita lihat di pencatatan di penyisian untuk ekspansi pada saldo laba. Lalu bagaimana jika seorang investor atau seorang pemilik perusahaan itu meminta labanya untuk dibagi berupa cash, maka itu disebut dengan dividen. Dividen merupakan pembagian laba yang dilakukan oleh sebuah perseroan kepada para pemegang saham. Dividen dibagi dalam jumlah yang sama untuk setiap lembar sahamnya, dan besar dividen yang diumumkan oleh Dewan Komisaris tergantung pada sisa keuntungan setelah dikurangi dengan potongan-potongan yang ditentukan dalam akte pendirian dari rapat keputusan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Pembayaran dividen biasanya diumumkan melalui surat kabar, dapat diperoleh juga dengan menukarkan tanda dividen kepada perseroan yang bersangkutan. Suatu perseroan harus memenuhi 3 kondisi berikut ini agar membayar dividen. Pertama, laba ditahannya cukup. Yang kedua, kas yang memadai. Yang ketiga, tindakan formal dari Dewan Komisaris. Jadi pembagian dividen ini juga diatur di dalam undang-undang ya sahabat dan dalam hasil keputusan rapat para pemegang saham. Nah, syarat pembagian dividen ini ada 3 sahabat dokter. Ya, pertama labanya itu cukup, bisa untuk dibagi. Yang kedua dananya ada. Yang ketiga adalah itu suatu tindakan yang resmi dari Dewan Komisaris, itu keputusan resmi dari para pemegang saham. Jurnalnya ketika dividen dibagi tunai, maka pencatatannya sebagai berikut. Dividen tunai di debit, utang dividen di kredit. Nah, pencatatan pada saat pembayaran dividen itu utang dividen berkurang, maka kas akan berkurang. Nah, ini ada pencatatan awalnya. Ini kita sesuaikan dengan surat atau keputusan dari rapat para pemegang saham ya, sahabat tutor ya. Di sini sudah jelas berapa angkanya dihitung, dikalkulasikan setelah kita eksekusi, maka dibuat jurnal seperti ini, yaitu utangnya di debit, maka kasnya di kredit. Terus jika jurnal dividen saham atau pencatatan pada saat pengumuman dividen yang berupa pembagiannya saham tidak bersifat tunai, maka catatan adalah dividen saham di debit, kreditnya adalah dividen saham yang dibagikan, dan kreditnya adalah agio modal saham jika ada selisih dari dividen dibagikan. Pencatatan pada saat pembayaran dividen itu sama seperti tadi, yaitu utang dividen pada kas. Jenis dividen berdasarkan bentuknya yaitu dividen tunai. Dividen tunai merupakan distribusi laba atau dividen dalam bentuk kas
dan biasanya dinyatakan dalam rupiah atau persentase. Laba ditahan yang besar atau tinggi tidak selalu berarti sebuah perseroan memiliki kas banyak dan mampu membayar dividen tunai. Ini maksudnya sahabat tutor, terkadang laba itu besar. Nah, bukan berarti semua laba itu bisa dibagi dalam tunai. Karena apa? Karena penjualan kita tidak semua penjualan tunai. Karena perseroan juga ada nama penjualan kredit. Apalagi dia perusahaan dagang. Nah, jadi tidak semuanya laba yang ada di dalam laporan laba rugi itu bisa dibagi secara tunai. Oke, direksi akan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini dalam menentukan besarnya dividen. Pertama, posisi modal kerja perusahaan. Yang kedua, tanggal jatuh tempo utang besar cukup berarti. Yang ketiga, prospek usaha di masa depan dan ramalan perekonomian industri di masa depan. Jadi, para direksi akan memberikan suatu pertimbangan sebelum membagikan dividen, di mana posisi modal kerja perusahaan itu aman, tidak terganggu. Jangan sampai pembagian dividen mengganggu posisi modal kerja, karena kita tahu bahwasanya semua dividen tidak bersifatnya tunai, karena ada dividen yang karena pernah ada penjualan kita yang sifatnya kredit, sehingga modal kerja yang kita butuh cash keras itu jangan sampai terganggu. Yang kedua, adanya utang-utang yang belum kita bayar, di mana kita memerlukan dana cash untuk membayar, sehingga laba yang sudah kita cantumkan dalam laporan laba rugi itu tidak semuanya bisa kita bagikan dividennya, karena kita harus mendahulukan pembayaran utang-utang yang jatuh tempo. Yang ketiga adalah kita memberikan pandangan tentang bagaimana penggunaan dividen ini dengan baik, yaitu dengan melakukan terobosan-terobosan baru tentang usaha bisnis kita akan agar lebih maju lagi dan lebih bisa berkembang lagi perusahaan kita. Nah, pada pengumuman dividen mencakup 3 tanggal penting, itu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, tanggal pembayaran. Nah, di mana tanggal pengumuman ini menentukan besar kecil dividen yang kita miliki. Yang kedua, kita tanggal pencatatannya, itu para akuntan pasti akan mencatat dividen itu berdasarkan pengumuman tersebut. Kemudian eksekusinya, itu tanggal pembayarannya ketika kita mau mengeksekusi dividen tersebut. Selanjutnya dividen saham, itu dividen saham adalah distribusi dividen tidak dalam bentuk kas, melainkan dalam bentuk saham kepada para pemegang saham. Dividen saham dapat juga diberikan dalam bentuk saham biasa kepada para pemegang saham preferen, atau berupa saham preferen kepada para pemegang saham biasa. Dividen saham ini juga merupakan penanaman kembali laba yang diperoleh perusahaan guna membeli fasilitas baru dan ekspansi kegiatan perusahaan. Jadi laba-laba ditahan, laba-laba yang tidak dibagikan dividennya itu bisa menambah modal saham yang sudah ada. Jadi ini akan menjadi satu privilege, keistimewaan khusus untuk para direksi dalam mengelola modal tadi. Oke, kepemilikan pemegang saham itu bisa kita lihat, pertama yaitu pemegang saham memiliki hak pertama, suara dalam pemilihan dewan direksi dan tindakan memerlukan persetujuan pemegang saham. Yang kedua, bagian laba perusahaan melalui penerimaan dividen. Jadi hak-hak di dalam para pemegang saham itu apa? Yaitu dia menentukan dia memilih siapa direksi atau agensi yang mewakili mereka di dalam perusahaan. Mereka pilih, mereka punya suara untuk memilih. Yang kedua adalah pembagian, mereka memiliki pembagian laba yang berupa dividen, maka itu adalah hak dari para pemegang saham. Mereka mau menerima dividen atau tidak adalah hak mereka dalam kepemilikan mereka di suatu perusahaan. Saham adalah surat-surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas PT atau biasa disebut dengan emiten. Jadi saham merupakan surat-surat berharga, sahabat tutor ya, bagian dari perusahaan atau dasar dari suatu kepemilikan perusahaan. Jadi ketika para investor menanamkan modalnya, maka dia berhak mendapatkan saham. Nah, bukti dia memiliki suatu perusahaan itu adalah saham, di mana saham itu memiliki harga yang dapat diperjualbelikan berdasarkan harga pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia jika perusahaan itu sudah listing. Oke, saham biasa merupakan pemilik sebenarnya
Pemilik sebenarnya dari perusahaan, mereka menanggung resiko dan mendapatkan keuntungan pada saat kondisi perusahaan jelek. Mereka tidak menerima dividen dan sebaliknya. Pada saat kondisi perusahaan baik, mereka dapat memperoleh dividen yang lebih besar, bahkan dapat saham bonus. Pemegang saham biasa ini memiliki hak-hak suara dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan ikut menentukan kebijakan perusahaan. Jika perusahaan dilikuidasi, pemegang saham biasa akan membagi sisa aset perusahaan setelah dikurangi sebagai pemegang bagian dari saham preferen. Karakteristik saham biasa yaitu hak suara pemegang saham dapat memilih dan komisaris. Hak yang didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. C, yaitu tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan. Oke, ini jenis saham sahabat tutor ya. Akuntansi untuk dividen ada 3, yaitu kondisi di mana dividen itu bisa dibayarkan, sudah dijelaskannya sebelumnya, yaitu jumlah laba ditahan memadai, ada kas dana yang bisa dibagi, terus ini juga merupakan keputusan formal dari Dewan Direksi. Dividen tunai atau dividen kas, ini merupakan jenis dari dividen, itu dividen properti, skrip, dan saham. Jadi dividen ini bisa dibagi bisa uang, berupa cash, bisa diberikan berupa barang atau berupa bangunan, atau bisa berupa skrip yang menghasilkan sesuatu berharga atau saham. Oke, tanggal-tanggalnya bisa jelas sendiri sebetulnya. Dividen membutuhkan informasi-informasi, ada tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Bisa kita lihat semua tanggal ini berbeda-beda sahabat tutornya sesuai dengan keputusan dari Rapat Umum Pemerintah Pemegang Saham. Laba ditahan adalah laba bersih perusahaan yang dipertahankan digunakan dalam bisnis. Laba bersih meningkatkan laba ditahan dalam kerugian bersih, menurunkan laba ditahan. Laba ditahan merupakan bagian dari klaim pemegang saham atas aset total perusahaan. Saldo debit laba ditahan diidentifikasi sebagai defisit. Oke, sahabat tutor ya. Contoh soalnya bisa sahabat tutor sendiri. PT Jaya Abadi, sebuah perusahaan itu memiliki usaha tentang elektronik di Jember. Pada tanggal 3 Februari dia membeli saham biasa 2.500 saham dengan harga 26.000, maka pencatatannya sebelum pembelian terdapat 40.000 lembar saham biasa yang beredar dalam nominal 20.000. Nah, jadi sebelum pembelian terdapat ada 40 lembar saham. Nah, jadi pada tanggal 3 Februari saham treasury itu 65 juta rupiah dan kas 65 juta rupiah. Jadi perhitungannya ini lembar sahamnya ya, lembar sahamnya 2000 dikali dengan 26.000 rupiah, maka totalnya seperti ini. Maka mengumumkan pada tanggal 1 Mei pengumuman terhadap perusahaan dividen itu sebesar 1.000 rupiah dengan 10.000 lembar saham preferen, dan Rp 300 pada saham biasa kepada para pemegang saham pada tanggal 31 Mei yang dibayarkan pada tanggal 15 Juni. Di sini jurnalnya sahabat bisa lihat sendiri dividen kasnya, pembagian pencatatan dividen kas pada utang dividen. Nah, bisa dihitung sendiri ya sahabat tutor ya, bisa lihat sendiri. Jadi cara hitungannya adalah 10.000, ini 10.000 dikali 1.000 ditambah 40.000 dikurangi 2.500. 2.500 ini adalah pembagian dari saham yang dibelinya. Itu berapa? Terus yang beredarnya adalah 40.000. Jadi 40.000 dikurang 2.500, itu dikali dengan 300 dividennya. Oke, di sini sahabat bisa lihat cara melihat apanya, transaksinya. Kalau membuat dividen itu utang kas, utang pada kas. Bisa dilihat sendiri contoh soalnya. Sahabat tutor bisa melihat sendiri di materi inisiasi kita ya contoh soal ini. Jadi ketika membuat dividen tunai, sertifikatnya apa, cara pencatatan seperti apa, cara perhitungannya seperti apa, semua yang ada di catatan di contoh soal. Nah, laba per saham biasa itu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar saham harus melaporkan
per saham biasa dilaporkan laba ruginya. Mereka jika tidak terdapat saham preferred beredar, maka perhitungan laba per saham biasanya adalah itu seperti ini. Laba per saham biasa adalah laba bersih per jumlah saham biasa yang beredar. Jika terdapat saham preferred, maka laba bersihnya dikurangi dividen saham preferred dulu, karena di saham preferred adalah saham yang harus kita dahulukan dalam proses pembayaran dividen per jumlah saham biasa yang beredar. Oke, sini contoh soalnya. APT Montana Karya memiliki laba bersih itu sebesar 250 juta dengan 500 lembar saham biasa dan 2.000 saham preferred 9% dengan nilai nominalnya Rp100.000 yang beredar selama tahun berjalan. Hitunglah laba per sahamnya. Jadi laba per sahamnya adalah 250 juta dikurangi 18 juta, ini adalah saham preferrednya, dibagi dengan 580 lembar, 580 lembar saham biasa, maka dapatlah harga per saham itu adalah 400 per lembar. Di mana harga per lembar ini, jadi 2.000 itu adalah saham preferred dengan 9%, jadi 100.000 kali 9%, maka dikali 2.000, maka hasilnya 18 juta. Inilah untuk pembagian dividen atau laba untuk saham preferred. Oke, sahabat tutor ya, investasi jangka pendek. Kita bicara investasi jangka pendek dalam saham, adapun syarat yang harus dipenuhi dalam investasi jangka pendek atau sementara, itu surat berharga tersebut siap dipasarkan dan dapat dijual secara tunai. Jadi kalau investasi jangka pendek saham ini bisa dilakukan dengan investasi jika dilakukan trading atau perdagangan saham yang sifatnya harian, bisa mingguan, yang penting dia tidak sifatnya tahunan. Terus yang kedua, saham ini juga bisa dikatakan investasi jangka pendek bila manajemen berniat untuk menjual surat berharga ini atau saham tersebut jika memerlukan kas untuk operasional. Jadi ini bisa juga dijadikan sebagai investasi jangka pendek. Contohnya bisa lihat sendiri sahabat saudara. Ini jawabannya seperti ini. Dimana jika suatu saham itu kita lakukan trading, kita lakukan investasi jangka pendek. Oke sahabat tutor, kita sudah masuk ke dalam pertanyaan dari diskusi kelima kita, di mana saya harap sahabat tutor di diskusi kelima ini, sahabat tutor makin baik dalam menjawab pertanyaannya, karena saya tetap memberikan kisi-kisi terhadap pertanyaan dari setiap sesi. Nah, jadi pertanyaan di dalam sesi kelima ini ditanya, apa tujuan perusahaan menyisihkan sebagian laba, ditanya perusahaan tersebut. Nah, tadi juga kalau sahabat tutor sudah mendengarkan tutorial saya, sahabat tutor pasti sudah tahu bahwa saya pertama itu jika terjadi utang-utang jatuh tempo, maka harus dibayar dulu. Terus jika memang ada alasannya kuat seperti ekspansi usaha atau mengantisipasi kerugian-kerugian di masa yang akan datang jika terjadi misalkan ada penjualan kita sifatnya kredit, ternyata kita sudah akui itu sebagai pendapatan, ternyata ketika masuk ke piutang ternyata tidak bisa ditagih atau orangnya tidak ada lagi atau utangnya tidak dibayar, maka ini termasuk kerugian-kerugian yang akan datang. Untuk mengantisipasi itu, maka penangguhan atas laba ditahan itu harus dilakukan dengan alasan yang kuat, dan banyak lagi alasan-alasan kenapa laba ditangguhkan, laba ditahan itu disisihkan untuk tidak dibagikan dividen. Nah, ini adalah garis besar atau rule sahabat tutor dalam menjawab pertanyaan dari diskusi sesi kelima ini. Nah, baiklah sahabat tutor, demikianlah pertemuan sesi kelima kita. Sahabat tutor sudah mendengarkannya, sudah memahami bagaimana pembentukan suatu perseroan itu, maka sahabat tutor sudah paham, sudah bisa membedakan cara kerja organisasi bisnis
baik itu organisasi perorangan, organisasi persekutuan, maupun organisasi perseroan. Dalam konteks ini kita bekerja di satu PT atau perseroan terbatas, kita tahu seperti apa akuntansinya, seperti apa cara kerja pencatatan akuntansi di dalam perusahaan perseroan. Oke, sahabat tutor ya, di sini di sesi kelima ini saya ingatkan lagi sahabat tutor bahwasanya sesi kelima ini ada yang namanya tugas kedua. Saya harap sahabat tutor tidak terlambat lagi di dalam mengerjakan tugas sesi kelima kita ini, yaitu tugas 2 kita, agar nilai sahabat tutor tidak kosong. Jawablah pertanyaan setiap sesi dengan menggunakan bahasa sendiri, pemahaman sendiri, agar tidak ada terjadinya plagiarisme ataupun terjadinya contek-mencontek antar para mahasiswa. Oke, sahabat tutor semuanya ya. Terima kasih atas perhatian sahabat tutor. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Be smart, be creative. Sampai jumpa lagi sahabat tutor semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, play.